Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Adi Nur Marspati. Saya merupakan salah satu dosen program studi Sarjana Terapan Teknologi Pakan Ternak jurusan Peternakan Politeknik Negeri Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu di program studi Sarjana Terapan Teknologi Pakan Ternak, yaitu mata kuliah Perencanaan dan Penyediaan Hijauan Pakan. Pembuatan video ini bertujuan untuk pemenuhan salah satu persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tahun 2025, yaitu berupa pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Mata kuliah Perencanaan dan Penyediaan Hijauan Pakan dengan kode mata kuliah TPT 150701 merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 5 program studi Teknologi Pakan Ternak. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS, 1 SKS teori dan 2 praktikum dengan pelaksanaan menggunakan bahasa Indonesia. Mata kuliah prasyarat untuk mahasiswa dapat mengikuti mata kuliah Perencanaan dan Penyediaan Hijauan Pakan ada 2. Yang pertama, mata kuliah Pengetahuan Bahan Makanan Ternak 2 SKS di semester 2 dan mata kuliah Hijauan Makanan Ternak 3 SKS di semester 3. Metode pembelajaran pada mata kuliah Perencanaan dan Penyediaan Hijauan Pakan adalah DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery merupakan proses penyampaian teori mata kuliah secara langsung melalui PPT atau bahan tayang, video pembelajaran, modul, jurnal, dan ataupun buku referensi. Interaction merupakan proses pendekatan yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa untuk mencapai CPL dan tujuan pembelajaran yang ditargetkan secara optimal melalui metode tanya jawab yang diberikan kepada mahasiswa di setiap pertemuan, metode diskusi antar mahasiswa di dalam kelas, studi kasus dan penyelesaian masalah bersama, diskusi berbasis LMS atau Learning Management System yang telah disediakan oleh Politeknik Negeri Jember, dan ataupun diskusi secara daring atau online melalui WhatsApp group. Yang terakhir adalah assessment, yaitu untuk menguji kemampuan mahasiswa dalam menerima materi yang telah diberikan. Aspek assessment yang saya lakukan yaitu penilaian kepada mahasiswa secara objektif untuk mengukur kemampuan mahasiswa itu sendiri melalui yang pertama aktivitas partisipasi atau case method, yang kedua hasil proyek atau team based project, dan yang ketiga yaitu kognitif atau pengetahuan yang meliputi tugas, kuis, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Deskripsi singkat terkait dengan mata kuliah Perencanaan dan Penyediaan Hijauan Pakan yang merupakan cabang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pakan ternak, khususnya hijauan pakan dan padang pengembalaan. Mata kuliah ini memaparkan mengenai konsep perencanaan hijauan, terdiri dari jenis, produksi, dan ketersediaan hijauan tropik dan benih hijauan tropik, kemudian pengembangan wilayah peternakan, padang pengembalaan, daya tampung dan daya dukung hijauan pakan untuk ternak ruminansia. Dalam mata kuliah ini juga mempelajari terkait dengan cara peningkatan produktivitas pastura, pola penyediaan hijauan, sistem pertanian terpadu, serta strategi dan sustainability penyediaan dan pengelolaan hijauan pakan untuk ternak ruminansia. Deskripsi lengkap terkait mata kuliah Perencanaan dan Penyediaan Hijauan Pakan secara rinci telah dituliskan di dalam RPS. Kegiatan perkuliahan untuk mata kuliah ini dilaksanakan selama 16 kali pertemuan yang terdiri dari 7 pertemuan di awal, kemudian dilanjutkan dengan ujian evaluasi tengah semester atau UTS di minggu ke-8, kemudian dilanjutkan dengan pertemuan selanjutnya dan diakhiri di pertemuan ke-16 dengan ujian akhir semester. Kegiatan perkuliahan diawali dengan penyampaian kontrak perkuliahan antara dosen dan seluruh mahasiswa untuk menyepakati rencana pembelajaran dan aturan perkuliahan yang harus ditaati selama 1 semester, yang meliputi bahan kajian, persentase nilai, metode pembelajaran, dan kesepakatan-kesepakatan lain hasil diskusi bersama. Capaian pembelajaran lulusan yang terdapat pada mata kuliah ini ada 3. Yang pertama,
Lulusan yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan menginternalisasi sikap, norma, dan perilaku sesuai dengan etika profesi. Yang kedua, mampu mengidentifikasi dan menganalisis kualitas hijauan pakan, baik pakan konvensional maupun inkonvensional. Yang ketiga, mampu merencanakan produksi hijauan pakan dari memilih bibit hijauan, membudidayakan mulai dari pemilihan lahan, pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan hingga panen, dan mengevaluasi hasil produksi serta melakukan teknologi pasca panen yang meliputi pembuatan hay, silase, wafer, amoniasi, dan lain-lain. Tujuan belajar dari mata kuliah perencanaan dan penyediaan hijauan pakan setelah mahasiswa menyelesaikan mata kuliah ini diharapkan yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengidentifikasi ketersediaan hijauan dan benih pakan tropis. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis potensi dan daya tampung hijauan suatu wilayah. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu membuat pola penyediaan dan peningkatan kualitas hijauan pakan. Bahan kajian atau materi pembelajaran dalam mata kuliah ini yaitu konsep perencanaan hijauan, jenis produksi dan ketersediaan hijauan tropik, jenis produksi dan ketersediaan benih hijauan tropik, pengembangan wilayah peternakan, padang pengembalaan, daya tampung dan daya dukung pakan untuk ternak ruminansia, peningkatan produktivitas lahan, pola penyediaan hijauan, sistem pertanian terpadu, dan strategi dan sustainability penyediaan dan pengelolaan hijauan pakan untuk ternak ruminansia. Daftar referensi yang dapat digunakan mahasiswa untuk menunjang pembelajaran diantaranya ada buku Tropical Grassland Husbandry, buku Anti Nutrisi dan Hijauan Pakan Beracun pada Ternak, buku Hijauan Pakan Tropik, buku Rumput dan Legum, buku Produksi Tanaman Hijauan Makanan Ternak Tropik, buku Konservasi Pakan dan Peningkatan Kualitas Bahan Pakan Berserat Tinggi, jurnal-jurnal terbaru terkait dengan pengembangan hijauan pakan, dan laporan hasil penelitian dosen yang berkaitan dengan hijauan pakan. Sistem pembelajaran yang dilakukan di mata kuliah perencanaan dan penyediaan hijauan pakan adalah sinkronus dan asinkronus dengan metode pembelajaran yang aktif dan kolaboratif dengan melibatkan peran aktif mahasiswa dalam setiap proses pembelajaran baik dalam diskusi di kelas, diskusi kelompok, maupun studi kasus baik secara mandiri ataupun kelompok. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini yaitu Student Centered Learning atau SCL, yaitu selain dengan penyampaian materi secara langsung, mahasiswa juga dilibatkan secara aktif dalam diskusi kelompok maupun studi kasus. Kegiatan perkuliahan dan praktikum dilaksanakan secara sinkronus, yaitu secara tatap muka langsung di dalam kelas maupun menggunakan platform seperti Zoom, Google Meet, ataupun layanan web conference lainnya. Metode secara asinkronus dilakukan melalui WhatsApp group ataupun forum diskusi di LMS Poliji. Platform ini digunakan sebagai wadah mahasiswa dalam melakukan diskusi terkait dengan materi perkuliahan, studi kasus yang diberikan, dan proses penyelesaian maupun pengerjaan tugas secara mandiri ataupun secara berkelompok. Evaluasi pembelajaran dari mata kuliah perencanaan dan penyediaan hijauan pakan didapatkan dari nilai aktivitas partisipasif atau case method, kemudian hasil proyek atau team based project, tugas, kuis, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester, di mana masing-masing komponen memiliki bobot penilaian. Aktivitas partisipasif atau case method itu 40%, team based project 10%, tugas 10%, kuis 5%, ujian tengah semester 15%, ujian akhir semester 15%, sehingga total penilaian adalah 100%. Demikian uraian yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah perencanaan dan penyediaan hijauan pakan untuk mahasiswa program studi Sarjana Terapan Teknologi Pakan Ternak jurusan Peternakan Politeknik Negeri Jember. Selanjutnya merupakan proses pembelajaran yang saya lakukan secara langsung kepada mahasiswa semester 5 program studi Sarjana Terapan Teknologi Pakan Ternak jurusan Peternakan Politeknik Negeri Jember. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Dek? Alhamdulillah.
Oke, baik, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan untuk mata kuliah apa? Oke, jadi hari ini kita melanjutkan materi untuk mata kuliah perencanaan dan penyediaan hijauan pakan. Nah, sekarang kan sudah masuk ke pertemuan yang ketiga. Nah, yang ketiga ini kita akan membahas terkait dengan sistematika tanaman legum. Materi minggu kemarin masih ada yang ingat terkait apa? Rumput. Apa itu rumput? Makanan ternak. Yang seperti apa kalau tanaman rumput itu? Tujuan tidak memiliki batang, kemudian tinggi akan seratnya. Tinggi akan kandungan serat. Nah, jadi sebelum saya memulai perkuliahan terkait dengan sistematika tanaman legum, di sini ada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya yaitu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan jenis produksi dan ketersediaan hijauan tropik. Jadi di dalam mata kuliah ini output yang dihasilkan, kalian ketika nanti sudah lulus, kalian bisa merencanakan ketika kalian mau memilih hijauan itu, hijauannya seperti apa. Misalkan Windu nanti jadi pengawas mutu pakan, apa lahannya itu 500 hektar ya, itu mau ditanam jenisnya apa hijauannya? Apakah mau ditanam rumput semua, legum semua, atau campuran dari kedua tanaman ini? Jadi ini menjadi dasar kalian ketika nanti kalian sudah lulus ya. Kemudian kita masuk ke materi hari ini terkait dengan legum. Apa itu legum? Tanaman pakan yang memiliki batang sebagai sumber protein, tetapi terdapat anti nutrisi di dalam legum tersebut. Oke, tuh. Nah, kalau kegunaan legum apa? Sebagai pakan ternak, sebagai tanam perdu, sebagai apa lagi? Penahan erosi, bukan abrasi ya. Kalau abrasi itu di laut, ya bisa di tanaman legum, tapi biasanya untuk penahan erosi. Nah, untuk kegunaan legum yang pertama bisa digunakan sebagai pakan ternak, karena legum itu dia sumber protein. Kandungan proteinnya berapa? Lebih dari 20%. Kemudian yang kedua sebagai penutup tanah atau cover crop. Yang ketiga sebagai pupuk hijau. Jadi legum itu dapat mengembalikan kesuburan tanah. Jadi kalau ada daun-daunnya yang jatuh ke tanah itu kan akan menjadi kompos. Ya, akhirnya itu bisa digunakan sebagai pupuk hijau. Yang keempat tadi sebagai penahan erosi, terutama untuk yang jenis legum. Kita lanjut terkait dengan struktur tanaman legum. Yang pertama adalah bagian paling bawah, bagian akar. Akarnya apa kalau legum? Tunggang. Betul. Jadi sistem perakaran sebagian besar tanaman legum itu adalah sistem perakarannya tunggang. Walaupun ada beberapa yang memang memiliki sistem perakaran yang serabut. Kemudian keunikan lainnya apa? Kalau di tanaman legum itu memiliki apa sih di bagian akarnya? Iya, yang bintil-bintil itu apa namanya? Namanya nodul. Namanya nodul atau benjolan kecil. Itu biasanya ada di dalam atau ada di akar legum. Fungsinya untuk apa sih nodul itu tadi? Untuk apa? Untuk fiksasi nitrogen. Jadi nodul ini terbentuk akibat simbiosis antara tanaman dengan bakteri rhizobium. Bakteri rhizobium itu adanya di dalam tanah. Nah, kemudian akar tanaman legum itu dibagi menjadi dua ya. Ada akar primer atau akar utama. Kalau ada primer berarti ada sekunder. Yang kedua adalah akar sekunder. Nah, kalau akar utama itu biasanya tipenya adalah dia dalam, kemudian ada percabangan dan membentuk akar sekunder. Kalau akar sekunder itu merupakan percabangan dari akar primer. Nah, bagian akar sekunder itulah yang nantinya biasanya itu terinfeksi oleh bakteri rhizobium. Jadi nodul-nodul itu akan terbentuknya di akar sekunder dan juga akar primer. Jadi kalau akar primer itu adalah akar utamanya, kemudian percabangannya itu adalah akar sekunder. Nah, ini untuk nodulnya ya.
Kalau di lapangan biasanya terbentuknya seperti ini. Ada yang pernah melihat? Biasanya di mana? Ya, di kacang-kacangan. Karena memang kalau legum itu kan dia sukunya adalah kolong-kolongan ya, atau kacang-kacangan. Kalian mengiranya apa dulu kalau nodulnya itu berpenyakit gitu? Iya, dikiranya itu penyakit. Padahal ini adalah nodul yang terbentuk yang bisa dimanfaatkan untuk fiksasi nitrogen. Nah, ini proses untuk terinfeksinya sampai terbentuknya nodul. Jadi yang bagian pink itu adalah bakteri Rhizobium yang ada di dalam tanah. Kemudian yang bagian kecil satu itu adalah akarnya ya, akar dari legum. Dan jadi bakterinya itu akan menginfeksi, kemudian terjadi diferensiasi sel yang mengakibatkan terbentuknya nodul atau tonjolan kecil itu karena terjadinya diferensiasi sel. Jadi kalau misalkan nodulnya sudah terbentuk, dia akan timbul tonjolan. Biasanya 1 minggu setelah terinfeksi itu sudah muncul. 1 minggu sampai 2 minggu itu sudah akan muncul. Apakah semua tanaman legum itu bisa terinfeksi, Dek? Tidak. Jadi hanya beberapa tanaman legum yang bisa terinfeksi oleh bakteri Rhizobium. Apa itu fiksasi nitrogen? Proses pemanfaatan nitrogen bebas yang ada di udara. Nah, ini untuk daur nitrogen atau daur fiksasi nitrogen. Ada yang masih ingat? Atau ada yang pernah mendapatkan materi ini? Belum? Apa pernah? Belum. Oke, baik. Jadi di sini kan ada N2. Nitrogen itu ada di udara, ada kan? Nah, tapi kan tidak bisa dimanfaatkan secara langsung. Nah, jadi di sini N2 yang ada di udara itu kan nantinya akan jatuh ke dalam tanah bersama dengan air hujan. Nah, ketika dia sudah masuk ke dalam tanah, kemudian ada tuh si tadi bakteri Rhizobium yang dia sudah menginfeksi tanaman legum. Nah, adanya bakteri fiksasi nitrogen atau Rhizobium itu tadi itu yang akan menangkap N2 yang sudah ada di dalam tanah. Ketika sudah ditangkap, diubah menjadi apa? Kalau di bagian itu menjadi amonium. Kemudian setelah menjadi amonium, itu akan diubah menjadi nitrit oleh bakteri nitrifikasi. Itu ada 2 jenisnya. Ada bakteri Nitrosomonas sama Acerobacter. Nah, itu yang akan mengubah nitrit, kemudian diubah lagi oleh bakteri nitrifikasi menjadi nitrat. Setelah menjadi nitrat, baru itu bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan melalui proses yang dinamakan asimilasi. Jadi di proses asimilasi ini senyawa nitrat itu diubah menjadi senyawa organik yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan. Nah, kalau nitrat yang tidak dimanfaatkan terus kemana nitratnya? Mau apa? Nah, ya benar. Jadi nitrat yang tidak dimanfaatkan itu dikembalikan lagi ke udara oleh bakteri denitrifikasi. Nah, kemudian tadi nitrat yang sudah dimanfaatkan oleh tumbuhan itu kan nantinya dia akan mati ya. Kemudian tumbuhan dimakan hewan juga nantinya mati. Ketika dia sudah ada di dalam tanah, itu kan dengan bantuan dekomposer, ada fungi, ada bakteri, itu kan dia akan diubah menjadi amonium melalui proses amonifikasi. Kemudian siklusnya kembali lagi dari amonium menjadi nitrit, menjadi nitrat, dan kembali dimanfaatkan oleh si tumbuhan. Nah, ini menjadi peran adanya si tadi fiksasi nitrogen itu. Jadi dengan adanya terbentuknya nodul, fiksasi nitrogen bisa dilakukan oleh tanaman legum. Apakah rumput bisa? Rumput bisa nggak? Rumput tuh punya nodul nggak? Tidak punya. Jadi salah satu keistimewaan dari tanaman legum itu karena tanaman legum memiliki kemampuan untuk melakukan simbiosis dengan Rhizobium sehingga bisa melakukan fiksasi nitrogen.
Bisa dipahami deh sampai di sini? Bisa? Nah, ini tanaman apa? Lamtoro. Nama ilmiahnya Leucaena leusophyta. Apa ciri-ciri dari lamtoro? Tinggi. Kalau dia tingginya berarti termasuk legum pohon. Kemudian tipe bunganya apa? Ya, tadi kalau bunga itu apa? Mimosaceae. Kemudian lamtoro ini kan banyak kalian jumpai ya. Di lingkungan kalian banyak nggak lamtoro? Buat pagar. Ya, jadi memang kalau lamtoro itu bisa digunakan sebagai tanaman pelindung ya, ataupun sebagai pagar. Kalau misalkan di yang tengahnya tanaman pangan, di pinggirnya itu bisa ditanami dengan tanaman pakan, biasanya lamtoro. Nah, lamtoro ini juga memiliki keunggulan, dia tahan terhadap kekeringan. Kemudian ini untuk kandungan protein kasarnya. Tadi karena legum adalah sumber protein, jadi kandungannya antara 23 sampai dengan 32. Nah, kemudian di dalam lamtoro itu juga memiliki zat anti nutrisi, yaitu mimosin. Anti nutrisi itu apa sih, Dek? Apa? Senyawa metabolit sekunder yang ada di dalam tanah, di dalam tanaman. Nah, apakah dia membahayakan ketika diberikan ke ternak? Membahayakan kalau dosisnya itu adalah kalau dosisnya tepat, dia bisa digunakan sebagai apa? Vitamin. Jadi bisa dimanfaatkan ya. Dia selain dia walaupun anti nutrisi tetapi juga bisa bermanfaat bagi si ternaknya. Ini saja Pak. Sesbania glandiflora. Dia asalnya dari Asia. Kalau tadi gamal itu asalnya dari Amerika. Kalau turi ini asalnya dari Asia Tengah dan juga Asia Barat. Termasuk legum pohon. Semua pernah melihat turi ini? Bunganya bisa dimanfaatkan sebagai apa? Makanan ya. Jadi bunganya itu bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk dijadikan makanan. Nah, daunnya itu bisa dimanfaatkan untuk ternak sebagai pakan. Ini ya, jadi bisa pangan, bisa pakan. Dia dua fungsi. Kemudian sama kandungan proteinnya juga tinggi dan memiliki kandungan saponin dan tanin. Jadi kalau untuk tanaman pakan itu memang hampir semuanya itu memiliki anti nutrisi, tetapi kandungannya antar tanaman pakan itu akan berbeda-beda. Nah, ini untuk kandungan nutrisi dari turi, dia pK-nya lebih tinggi kalau dibandingkan dengan lamtoro dan satu tadi itu jadi memang dia lebih tinggi. Ini mencapai 23 sampai 31% untuk kandungan protein kasar. Tapi perlu diingat bahwa si turi ini dia memiliki anti nutrisi. Ini bisa dipahami materi dari saya? Dia mau ditanyakan? Bu, saya izin bertanya terkait tadi materi yang nodul. Itu biasanya nodul terbentuknya pada umur tanaman berapa hari? Oke, jadi kalau nodul itu terbentuknya ketika tanaman itu sudah menjadi tanaman yang sempurna. Ciri dari tanaman sempurna itu apa? Dia memiliki bagian akar, batang, daun, kemudian bunga atau buah. Jadi ketika dia sudah membentuk menjadi tanaman yang sempurna, akarnya kan dia sudah bisa berfungsi secara optimal ya. Jadi ketika akarnya sudah berfungsi dengan optimal, dia sudah bisa melakukan simbiosis dengan si bakteri rhizophium. Tapi perlu diingat ya bahwa tidak semua tanaman legum itu bisa melakukan fiksasi nitrogen. Jadi hanya beberapa. Bisa dipahami, Wahyu? Baik, ada pertanyaan lagi? Sudah? Untuk materi hari ini bisa dipahami? Bisa. Oke, alhamdulillah ya. Kemudian saya ada apa? Tugas. Ya. Jadi tugasnya kalian, ini tugasnya enak nih. Tugasnya adalah kalian melakukan studi lapangan dan studi literatur. Jadi jalan-jalan. Jalan-jalannya kemana?
Buku sekolah. Enggak, jadi untuk tugas hari ini adalah kalian silahkan mengamati jenis hijauan yang ada di sekitar lingkungan kalian. Boleh jenis hijauan untuk rumput maupun legum. Kemudian silakan kalian amati bagaimana karakteristiknya, ciri-cirinya seperti apa, tipe batangnya, tipe daunnya, kemudian tipe bunganya. Setelah itu kalian bandingkan dengan di literatur, apakah ciri-ciri itu sama, dan juga kalian analisis bagaimana potensi untuk dijadikan sebagai pakan ternak. Di sekitar kalian ada kan tanaman rumput dan juga legum? Banyak, ada kan? Nah, jadi dengan kalian mengetahui jenis tanaman yang ada di sekitar kalian, itu bisa menjadi modal awal kalian untuk kalian nanti misalkan penelitian, kalian menemukan ada tanaman baru, ini bisa nggak ketika diberikan ke ternak? Karena kalian kan sudah semester 5, sebentar lagi akan melakukan penelitian. Jadi bisa memanfaatkan hijauan lokal yang ada di sekitar kalian. Jadi bisa buat ide penelitian kalian. Kemudian untuk tugas dikumpulkan di LMS Polij ya, untuk mata kuliah perencanaan penyediaan hijauan pakan. Jadi jangan sampai salah upload untuk tugasnya. Pengumpulannya kapan? Besok. Ada yang siap kalau besok? Ya. Depan. Baik, jadi untuk pengumpulannya minggu depan 2 hari sebelum perkuliahan. Berarti hari Senin. Silahkan dikumpulkan maksimal hari Senin. Nah, kesimpulan. Ada volunteer salah satu untuk menyampaikan kesimpulan pada siang hari ini. Jadi kesimpulan pada pembelajaran pada siang hari ini yaitu tanaman legum merupakan tanaman sumber protein, tetapi penggunaannya harus dibatasi atau perlu pengolahan karena terdapat senyawa anti nutrisi pada tanaman legum tersebut. Untuk contoh jenisnya apa saja tadi? Ada lantoro, gamal, indigo vera, turi. Baik, terima kasih Windu untuk kesimpulannya, sudah bagus. Jadi tadi ya, tanaman legum itu bisa berfungsi sebagai pakan sumber protein. Kemudian manfaatnya bisa digunakan sebagai tanaman penahan erosi maupun juga sebagai sumber pupuk pupuk hijau bagi tanaman lain. Kemudian dari ciri-cirinya, karakteristiknya, tipe bunganya ada 3. Kalau tipe batangnya, tipe batang atau tipe tumbuhan legum berdasarkan batang ada 3. Ada tipe pohon, kemudian perdu, terakhir semak. Kalau tipe daunnya tadi ada berapa? 2. Ada 4. Ada simple, trifoliat, kemudian variegata dan variegata. Kemudian untuk jenisnya apa saja tadi? Lantoro, kemudian gamal, turi, sama kaliandra. Terus ada juga beberapa jenis legum yang nanti bisa kalian pelajari di. Baik, demikian perkuliahan hari ini. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum saya tutup perkuliahan hari ini? Oke, baik. Terima kasih untuk kalian semua sudah menyempatkan hadir di perkuliahan perencanaan dan penyediaan hijauan pakan. Semoga apa yang kita pelajari bersama itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf kalau ada salah kata maupun perbuatan pada perkuliahan hari ini. Jaga kesehatan, sampai ketemu di perkuliahan minggu depan ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam bidang pengajaran yang telah saya laksanakan, yang terdiri dari penyampaian materi secara langsung kepada mahasiswa semester 5 program studi Sarjana Terapan Teknologi Pakan Ternak jurusan Peternakan Politeknik Negeri Jember. Semoga dapat memberikan manfaat dan informasi bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.